Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distio dari SD Negeri Denpasar 1, CGP angkatan 9 dan 11. Saya ini ibu kepala sekolah saya, Bu Tumeda dari SD Negeri Denpasar 1. Gimana Bu Tumeda kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Budi dalam keadaan baik, sehat. Alhamdulillah hari ini juga bisa menemani panjenengan semuanya di Negeri 1, bisa menemani anak juga. Ibu Tumeda, pada kesempatan ini saya ingin mewawancari panjenengan sebagai tugas CGP tentang Bina. Oke, siap. Bisa menurut. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya pengambilan keputusannya ketika ada persoalan di rumah tangga seperti itu adalah mengedepankan dari berbagai sudut pandang, terutama keurgensian. Nah, iya. Ini sing paling dari keduanya itu sing paling pokok, sing paling yang harus didahulukan dari segi waktu, kepentingan, manfaatnya yang mana dulu. Gitu. Jadi diidentifikasi dulu. Sing paling penting, sing paling pokok, dan ketika itu putusan itu tidak memberikan berbagai pihak ke bawah menerimanya. Identifikasi yang mana yang benar-benar pokok. Nah, walaupun sama-sama hampir mirip ya dengan tidak itu, pokoknya yang paling penting tidak merugikan harus diidentifikasi dulu. Berarti utamakan yang lebih utama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya, ketika yang pertama kita mengetahui itu suatu persoalan dilema etika itu kan setelah ada laporan, Mas. Ketika tidak ada laporan kan no problem gitu. Nah, laporan itu kita terima dulu, kita kantongi, kita identifikasi laporannya seperti apa. Kemudian dari hasil laporan itu penyebabnya apa, siapa pihak yang terkait, solusinya bagaimana. Nah, setelah tahu persoalannya, pihak terkait siapa saja yang ada dalam situ, kemudian saya mengajak pada ya saya mempunyai putusan, tapi tidak serta-merta harus seperti ini, gitu ya. Saya musyawarahkan dengan teman-teman semuanya, karena ini adalah masalah lembaga, tidak masalah pribadi saya. Kalau saya pribadi sih, saya bisa langsung membuat putusan ya. Nah, karena lembaga, saya komunikasikan dengan teman-teman semuanya. Setelah dikomunikasikan, menghasilkan suatu putusan, baru pihak-pihak terkait itu yang kita keberatan atau apa yang berkaitan dengan mereka tadi, kita sosialisasikan pada mereka, kita panggil mereka, ini tuh langkah kita di sekolah bagaimana melakukan jenjang dikomunikasikan lagi. Jadi selain dari panjenengan sendiri juga mengajak musyawarah sama rekan-rekan. Rekan, karena kita ini satu lembaga. Melibatkan semuanya. Iya, melibatkan semuanya. Ya, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu komunikasi, Mas. Harus ada komunikasi antara yang bermasalah dengan pihak yang dipermasalahkan. Setelah itu ada efektifnya musyawarah. Musyawarah yang menghasilkan suatu putusan yang tidak memberatkan di kedua belah pihak, mereka lebih menerimanya. Seperti itu. Berarti komunikasi. Komunikasi untuk musyawarah. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya saya kira adalah saya harus menangani karena karakter-karakter yang berbeda. Itu kan karena banyak dari guru-guru mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda. Itu adalah tantangan. Yang kedua juga kadang ada sisi-sisi dari mungkin setelah dewan guru semuanya sudah bersepakat seperti ini, pihak yang bermasalah atau yang kurang menerima atau yang terkait dengan etika itu, mereka berusaha untuk mementingkan egonya. Itu loh. Nah, itu loh yang agak sulit, keras kepala lah. Kayak gitu. Ketika musyawarah sudah diputuskan, kemudian ternyata mereka tidak menerima hasil musyawarah itu adalah suatu tantangan tersendiri bagi saya. Yang keduanya
adalah ketika sudah ada musyawarah terjadwal, tapi karena kesibukan dari berbagai pihak akhirnya tidak jadi terselesaikan segera. Itu juga tantangan juga Mas, apalagi sekarang kita kan juga memang dari dulu itu kan tidak harus saya pulang kan enggak. Sekarang juga kita harus banyak meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru demi perbaikan pembelajaran yang berpusat pada murid itu juga. Kemudian belum nanti jadwal dari orang yang bermasalah itu waktunya ini bisa apa enggak. Kadang sudah bilang bisa, ternyata tidak bisa. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Berarti tadi ada dua Bu, yang pertama itu karakternya harus menyamakan, harus penyampaiannya kita halus, yang kedua tadi kondisi waktu, kesibukannya kesibukan masing-masing. Baik, untuk selanjutnya Bu Maida, Iya. apakah Anda memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah ketika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Kalau menurut saya ya, itu kondisional. Kenapa kondisional? Karena persoalan yang kita hadapi itu termasuk kategori persoalan ringan atau persoalan berat, diidentifikasi dulu. Jadi ada kalanya kita mau memutuskan kita seketika, karena saya beranggapan bahwa teman-teman itu ketika saya berpendapat seperti ini mereka akan setuju, karena memang bentuk persoalan itu agak ringan gitu. Yang tidak harus mereka semuanya kita musyawarah enggak, intinya berat ringannya dilema etika yang kita hadapi. Nah, yang kedua itu persoalan berat. Persoalan berat itu harus mau tidak mau terjadwal. Ya, termasuk ketika saya sudah mengidentifikasi semua persoalannya, masalahnya, pihak terkait, sudah ada keputusan dari saya sudah bisa saya mempunyai keputusan seperti ini. Itu kan harus saya komunikasikan dengan teman-teman. Berarti kan terjadwal, mau mengumpulkan teman-teman. Setelah dari saya bersama teman-teman itu sudah mempunyai putusan tersendiri, saya mengkomunikasikan, menjadwalkan kepada pihak terkait. Seperti itu. Bisa jadi juga ketika teman-teman tidak ada solusi ini bagaimana, akhirnya saya juga minta bantuan kepada orang lain. Bisa apapun yang bisa. Itu. Jadi ya kondisional sesuai dengan berat ringannya problematika yang kita hadapi. Baik, Ibu Maida, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah? Ada yang Mas, yang pertama adalah faktor relasi atasan kita itu juga membantu ketika kita tidak bisa menemukan solusi yang tepat. Jadi kita bisa jadi mendatangkan mereka atau lewat telepon, lewat pemberitahuan lah. Ini kita lakukan ketika tidak ada titik temu. Nah, kita merasa berat. Yang kedua juga faktor yang meringankan kita adalah solidaritas dari teman-teman, kemudian rasa empati teman-teman, kerja sama teman-teman yang luar biasa, itu juga nilai plus tersendiri. Tidak memaksakan pribadi pendapatnya, orang pokoknya pendapat itu yang dipakai. Itu kan juga suatu faktor yang mendukung lah terselesainya suatu persoalan di rumah kita. Berarti menjalin komunikasi dengan relasi juga teman-teman. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Maida, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan di rumah kita? Kalau pembelajarannya banyak sekali. Salah satunya adalah rasa empati, kemudian menghormati pendapat, kemudian menjunjung tinggi hasil musyawarah yang telah disepakati. Walaupun kita berbeda pendapat, tapi kan ketika itu sudah menjadi putusan bersama, kita juga harus menghormati. Seperti itu, Mas Budi, yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Maida. Iya. Demikian wawancara saya dengan Bu Maida selaku Kepala Sekolah SD Negeri 41. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setio, asal dari SD Negeri 41, CGP Angkatan 9, dan sebelah saya ini ada Bapak Soleh Koladi,
Kepala Sekolah SDN Boto Sengon 2. Apa kabar hari ini Pak Solikul? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mewawancari panjenengan sebagai tugas CGP saya tentang D5 etika. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Kami akan menanggapi yang selama ini kami mengambil keputusan di dalam sekolah kami, di mana ada ruangan-ruangan yang khusus di saat istirahat itu timbul atau muncul wacana-wacana atau diskusi kecil yang dilakukan oleh guru, diantaranya jika itu menjadi sorotan bagi kami atau ada nilai-nilai yang akan ada nilai positif atau nilai negatifnya, kita guru-guru itu menyampaikan pada kami atau mungkin dari wali murid kita dengar. Jika ada masalah yang akan timbul itu, maka dalam mengambil keputusan selama ini kami angkat sebagai wacana yang kita masukkan dalam pertemuan-pertemuan kepada Bapak Ibu guru, kemudian pada komite sekolah kita diskusikan bersama. Kemudian dari isu-isu kecil itulah tidak mengurangi nilai negatif yang akan berkembang sehingga semuanya akan menjadi positif dan menjadi kebersamaan, menjadi peningkatan mutu bagi lembaga pendidikan yang kami pimpin. Berarti melibatkan semua guru dan komite, Pak? Ya, semuanya itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder itu, di mana sebagai partner kami, misalnya komite sekolah atau pengurus struktur pada organisasi itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah Ya, yang pertama adalah tentu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, kemudian kita mencari referensi untuk menentukan bagaimana titik benarnya, kemudian mencari usulan atau dari Bapak Ibu atau pemangku kepentingan atau mungkin wali murid yang sebagai pemakai lembaga kita. Kemudian kita menentukan langkah di mana kita harus menitik beratkan pada kepentingan secara bersama, di mana pasti sesuatu masalah itu timbul karena ada masalah yang muncul, ada kepentingan di mana semuanya itu pasti akan apakah ini karena rasa kasihan atau karena emosional sesaat, kita komunikasikan, kemudian kita angkat sebagai diskusi bersama untuk menentukan titik temu yang terbaik bagi anak selanjutnya. Berarti dengan menggunakan mengidentifikasi dan mencari referensi dari lain. Pertanyaan yang ketiga, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Terima kasih. Dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah langkah secara tidak formal dulu, menyampaikan pendekatan pada guru-guru, kemudian mencari pendekatan kepada pemangku kepentingan itu, komite sekolah, wali murid, atau mungkin tokoh-tokoh lembaga pendidikan yang ada. Dari komunikasi informal itulah kita akan menjadi sebuah diskusi yang formal, kemudian untuk mengambil sikap, menentukan itu beberapa pertimbangan, masukan dari segala atau Bapak Ibu guru itu atau rekan sejawat kita atau menggunakan Bapak pengawas di lembaga kita itu. Terima kasih. Jadi menjalin pendekatan dan komunikasi. Dan komunikasi. Ya, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Dalam pengambilan kasus D5 etika,
sebenarnya untuk lembaga pendidikan khususnya di pendidikan dasar ini tidak banyak kendala yang mungkin datang dari luar itu ya. Katakanlah itu hanya 0, berapa. Kemudian yang dari dalam adalah kesiapan kita, kemudian kita menyiapkan guru-guru kita. Kalau misalnya di dalam melaksanakan tugas atau menghandle sebuah pekerjaan itu ada kendala, kita memprediksi guru ini keahliannya apa. Kemudian kalau ada kekurangan tentu kita menugaskan atau membuat jadwal atau rencana untuk diberi pengembangan diri. Jadi rencana pengembangan diri bagi personal pihak-pihak dulu. Berarti tidak ada kendala Pak. Yang penting kita siap ya, menyiapkan diri. Ya, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tentu kita tidak boleh langsung dalam menentukan, ada jadwal khusus dalam pengambilan keputusan. Namun kita tidak boleh lupa ada problem yang harus segera kita lakukan, sehingga dalam momen itu kita ibaratkan kita mengidentifikasi itu tadi, kemudian menentukan masalah dan mencari bagaimana titik temu referensi, baik referensi digital dari buku-buku itu atau dari guru-guru sumber narasumber yang lain. Kemudian kita baru menentukan sikapnya. Pertanyaan yang ke-6, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Iya, itu adalah pengalaman, kemudian keingintahuan kita tentang berbagai masalah dan penyelesaiannya. Jadi kepemimpinan atau rentang waktu kita dalam memimpin, istilahnya bahasa kerennya itu jam terbang kita itu semakin lama kita kemudian tekun mencari sumber-sumber referensi keilmuan, akhirnya kita dapat menentukan sikap yang terbaik. Berarti dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak Solikul, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan D5 etika? Iya, terima kasih. Kita perlu kita sadari bahwa problem yang ada di lingkungan pendidikan mungkin juga mengenai pada rumah tangga kita atau rekan sejawat kita. Akhirnya kebiasaan kita dengan menyelesaikan, kepedulian kita menyelesaikan masalah itu bisa berefek baik bagi diri kita untuk dapat menyelesaikan masalah, baik masalah intern di keluarga, di masyarakat. Dan disitulah poin positif kita, guru pendidik kita, sama-sama pendidik, mendapat poin yang positif di masyarakat, bahwa kita ditunjuk dengan pengalaman itulah menyelesaikan masalah problem yang ada baik di lingkungan masyarakat yang kecil, di RT, di RW, dan di desa atau di ruangan yang seperti yang begitu. Itulah nilai tambah. Baik, terima kasih Pak Solikul sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, baik, demikian wawancara saya dengan Pak Solikul Hadi selaku Kepala Sekolah SDN Boto Sengat 2. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.